Mengenal apa itu DME, calon pengganti LPG. DME pengganti gas LPG. Pemerintah menargetkan penggantian konsumsi penggunaan liquefied petroleum gas LPG ke dimetil ether DME pada 2035. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sewaktu rapat kerja bersama Komisi 7 DPR RI, Senin, tanggal 23 November tahun 2021. Menurut Arifin, konversi LPG menjadi DME ini sudah sukses diterapkan di China. Saat ini pihaknya sudah melakukan percobaan agar DME bisa dipakai seperti LPG pada tabung 3 kg. Proyek DME tersebut ditargetkan sudah mulai beroperasi dan dapat direalisasikan antara 2024 atau 2025 dengan produksi sekitar 2,8-3 juta ton. Tak hanya menggantikan LPG, Arifin juga mengungkapkan bahwa hilirisasi batu bara dalam bentuk sintetik gas juga bisa dipakai untuk menggantikan gas pipa jika nanti Indonesia kehabisan pasokan natural gas. Terutama di daerah Sumatera dan Jawa, di mana nanti gas pipa akan berkurang dan itu bisa kita isi dengan gas sintesa yang berasal dari hilirisasi batu bara, pungkasnya. Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian ESDM, sudah ada 4 proyek hilirisasi dalam bentuk gasifikasi batu bara yang dijajaki oleh 4 perusahaan. Lantas apa itu DME? Mengenal apa itu DME? DME yang dipamerkan oleh PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan Air Products and Chemical Inc. DME adalah hasil olahan atau pemrosesan sedemikian rupa dari batu bara berkalori rendah. DME memiliki sifat layaknya LPG meski panas yang dihasilkan sedikit lebih rendah dari LPG. Tujuan proyek ini mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Terlebih dari total konsumsi LPG nasional, sekitar 70% diperoleh dari impor. Melansir Indonesia.go.id, program gasifikasi batu bara atau DME dapat meningkatkan nilai tambah dari batu bara. Pembentukan menjadi produk batu bara menjadi gas atau DME merupakan proses konversi batu bara menjadi produk gas. Sebenarnya, proses gasifikasi batu bara tidak hanya menghasilkan DME, tetapi juga bahan bakar lain dan bahan baku industri kimia. karakteristik Dan sumber DME dijelaskan dalam situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Karakteristik DME memiliki kemiripan dengan komponen LPG. DME terdiri atas propan dan butana, sehingga penanganan DME dapat diterapkan sesuai LPG. DME berasal dari berbagai sumber, baik bahan bakar fosil maupun yang dapat diperbarui. DME merupakan senyawa bening yang tidak berwarna, ramah lingkungan, dan tidak beracun. DME diklaim tidak merusak ozon. Selain itu, DME diklaim tidak merusak ozon, tidak menghasilkan partikelat mater PM dan NOx, tidak mengandung sulfur, dan mempunyai nyala api biru. DME mempunyai berat jenis 0,74 pada 60/600 F, dan pada kondisi ruang yakni 250 C dan 1 atmosfer berupa senyawa stabil berbentuk uap dengan tekanan uap jenuh sebesar 120 psik, 8,16 atmosfer. DME mempunyai kesetaraan energi dengan LPG berkisar 1,58-1,76 dengan nilai kalor DME sebesar 30,5 megajoule per kilogram dan LPG 50,56 megajoule per kilogram. Awalnya, DME digunakan sebagai solvent, aerosol propellant, dan refrigeran. Namun, saat ini sudah banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, rumah tangga, dan genset. Dalam uji coba, efisiensi kompor LPG berkisar 53,75-59,13% dan efisiensi kompor DME sekitar 64,7-68,9%. Batu bara untuk menghasilkan DME. Diketahui, pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menyusun roadmap pengembangan dan pemanfaatan batu bara. Programnya adalah mengoptimalisasi pemanfaatan batu bara dalam negeri dengan penerapan teknologi ramah lingkungan Clean Coal Technology, hingga 2045. Satu dari 8 program yang sudah dirancang dalam roadmap pengembangan dan pemanfaatan batu bara, ialah gasifikasi batu bara untuk menghasilkan metanol dan dimetil ether DME. Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Batu Bara Kementerian ESDM, Sujatmiko, gasifikasi batu bara untuk menghasilkan DME dilaksanakan karena kebutuhan LPG yang semakin meningkat.
Saat ini, sebanyak 75-78% konsumsi LPG dalam negeri masih dipenuhi dari impor.